Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nildawati, NIM 21024044041, kelas A2 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa saja fungsi dan komponen motherboard beserta apa yang terjadi kalau komponen dari motherboard tersebut bermasalah. Tugas ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah troubleshooting. Langsung saja. Pertama, di sini saya akan menjelaskan komponen prosesor. Ini adalah komponen prosesor. Prosesor atau disebut dengan CPU, singkatan dari Central Processing Unit, adalah komponen utama dalam sebuah komputer atau perangkat elektronik yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi-instruksi dari program-program yang berjalan serta melakukan berbagai operasi aritmatika dan logika dasar. Adapun fungsinya yaitu 1. Eksekusi instruksi, 2. Pengolahan data, 3. Koordinasi perangkat, dan 4. Manajemen sumber daya. Adapun yang terjadi kalau prosesor bermasalah yaitu jika prosesor mengalami masalah atau mengalami kerusakan, dapat memengaruhi kinerja dan kestabilan keseluruhan komputer atau perangkat elektronik di mana prosesor tersebut terpasang. Berikut ini beberapa hal yang dapat terjadi jika prosesor mengalami masalah. Yang pertama, kinerja menurun. Yang kedua, instabilitas sistem. Yang ketiga, error atau BSOD. Yang keempat, overheating. Yang kelima, kegagalan. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan komponen soket prosesor. Ini adalah komponen soket prosesor, di mana soket prosesor adalah tempat dudukan atau tancapan prosesor yang terdapat pada motherboard. Soket berbentuk persegi 4 dengan banyak lubang kecil sebagai tempat menancap kaki-kaki atau pin prosesor yang tersusun berbentuk matriks 2 dimensi. Susunan letak dan jarak antara lubang soket harus sama persis dengan susunan letak dan jarak pada kaki-kaki prosesor untuk memastikan koneksi yang aman dan stabil. Yang kedua, berfungsi sebagai perangkat untuk menginstal atau menyisipkan prosesor. Fungsi lainnya meliputi memproses perhitungan aritmatika logika unit ALU, kontrol unit CU, dan pemrosesan sistem. Yang ketiga, adapun yang terjadi kalau soket prosesor ini rusak yaitu yang pertama, koneksi yang tidak stabil. Yang kedua, kompatibilitas yang tidak stabil, yang tidak sesuai. Kemudian di sini yang ketiga, komponen slot RAM. Ini adalah komponen slot RAM. Slot RAM adalah tempat di mana Anda memasang modul memori RAM ke dalam perangkat seperti komputer atau laptop. Adapun yang terjadi kalau slot RAM ini rusak yaitu 1. RAM tidak terdeteksi. Yang kedua, RAM tidak dapat dipindah-pindahkan. Dan ketiga, bunyi bep panjang. Kemudian komponen yang 4 adalah power connector. Ini adalah gambar power connector. Power connector pada motherboard adalah komponen yang berfungsi sebagai sumber daya listrik utama untuk motherboard. Adapun yang terjadi kalau power connector ini rusak yaitu 1. Komponen sulit dihidupkan. Yang kedua, lampu hijau tidak menyala. Yang ketiga, kerusakan pada komponen. Kemudian komponen yang kelima yaitu konektor SATA.
Ini adalah gambaran konektor SATA, komponen konektor SATA. Konektor SATA pada motherboard adalah standar industri yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk, drive HDD, dan solid state drive SSD ke motherboard komputer. Konektor SATA memungkinkan data untuk ditransfer secara serial per bit dari perangkat penyimpanan ke sistem, memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode sebelumnya seperti IDE. Fungsi dari konektor SATA ini adalah 1. Menghubungkan perangkat penyimpanan. 2. Housekeeping. 3. Kompatibilitas. Kemudian adapun yang terjadi kalau slot ini rusak yaitu 1. Ketergangguan sistem. Yang kedua, perlu perbaikan. Kemudian yang keenam, slot PCI. Ini adalah gambaran slot PCI. Peripheral komponen interconnect adalah slot pada motherboard komputer yang digunakan untuk memasang perangkat peripheral tambahan seperti kartu VGA, kartu LAN, kartu suara, kartu USB, kartu SATA, dan lain-lain. Fungsi slot PCI yaitu 1. Menambahkan peripheral. 2. Sebagai bus yang menghubungkan CPU dengan perangkat lainnya dengan kecepatan tinggi dan bandwidth yang baik. Kemudian adapun yang terjadi kalau slot PCI ini bermasalah yaitu 1. Kerusakan pada slot PCI atau kesalahan yang tidak dapat diatasi. Yang kedua, kerusakan pada unit input atau output. Kemudian yang ketujuh adalah komponen baterai CMOS. Ini adalah baterai CMOS-nya. Baterai CMOS complementary metal oxide semiconductor adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk memberikan daya listrik ke chip CMOS pada motherboard komputer. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan informasi seperti pengaturan BIOS, waktu, tanggal, dan konfigurasi perangkat keras, serta memberikan daya listrik ke IC RTC yang menghitung waktu pada motherboard. Kemudian fungsi baterai CMOS yaitu 1. Menyimpan pengaturan BIOS. 2. Mengatur waktu dan tanggal. 3. Menyimpan data sementara. Kemudian adapun yang terjadi kalau baterai CMOS itu bermasalah yaitu 1. Tidak bisa booting Windows. 2. RAM tidak terbaca. 3. Tidak dapat mengakses internet. Dan yang keempat, laptop sering restart sendiri. Kemudian komponen yang ke-8 adalah BIOS chip. Ini adalah gambaran BIOS chip. BIOS Basic Input atau Output System adalah sebuah program yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. Fungsi chip BIOS adalah 1. Menginisialisasi dan menguji komponen perangkat keras. Yang kedua, memuat bootloader atau sistem operasi. Yang ketiga, menyediakan lapisan abstrak untuk perangkat BIOS input atau output. Kemudian adapun yang terjadi pada komputer atau laptop kalau chip BIOS ini bermasalah yaitu 1. Layar menjadi hitam. Kemudian yang kedua, kerusakan komponen IC. Yang ketiga, kerusakan BIOS. Kemudian komponen yang ke-9 adalah konektor front USB. Komponen konektor front USB itu ini 1, 2, 3.
Konektor on USB adalah bagian dari front panel motherboard yang berfungsi untuk menghubungkan port USB pada casing PC ke motherboard. Port USB ini kemungkinan menggunakan untuk menghubungkan perangkat USB seperti flash disk, keyboard, dan mouse ke komputer. Konektor front USB ini biasanya terdapat pada casing PC yang berfungsi sebagai penghubung antara port USB yang terdapat di casing dengan motherboard, memungkinkan pengguna untuk mengakses fungsi-fungsi USB seperti transfer data, menghubungkan perangkat input, dan lain-lain. Adapun yang terjadi kalau konektor front USB ini bermasalah yaitu 1. USB tidak terbaca. Konektor USB tidak dapat memasang dengan benar sehingga USB tidak terdeteksi oleh operasi. Yang kedua, kerusakan komponen PCB konektor. Kerusakan komponen PCB konektor dapat menyebabkan kabel charger menjadi tidak berfungsi. Yang ketiga, port USB-C terlalu panas atau kotor. Port USB-C dapat terlalu panas jika digunakan secara berlebihan. Kemudian komponen yang 10 yaitu heatsink. Ini adalah gambaran komponen heatsink. Heatsink pada motherboard adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai alat pengendali panas pasif yang membantu mengurangi suhu komponen. Komponen elektronik yang beroperasi dengan intensitas tinggi. Heatsink terdiri dari logam dan kipas, di mana logam digunakan karena memiliki konduktivitas thermal yang tinggi untuk mengalirkan panas dari komponen ke logam, dan kipas digunakan untuk mengeluarkan panas dari logam ke udara melalui prinsip konveksi udara. Adapun yang terjadi kalau heatsink ini bermasalah yaitu 1. Kinerja laptop menurun. Yang kedua, overheating. Yang ketiga, kerusakan komponen. Kemudian komponen yang 11 adalah PS2. Ini adalah gambaran komponen PS2. PS2 pada motherboard merujuk kepada port fisik yang terdapat pada motherboard komputer untuk menghubungkan keyboard dan mouse menggunakan antarmuka PS2. Port ini biasanya berwarna ungu untuk keyboard dan hijau untuk mouse. Port PS2 menggunakan konektor bundar kecil dengan 6 pin untuk keyboard dan 5 pin untuk mouse. Kelebihan dari penggunaan PS2 untuk keyboard dan mouse antara lain adalah kestabilan konektivitas dan kompatibilitas yang baik dan dengan berbagai jenis perangkat input tersebut. Adapun yang terjadi kalau PS2 pada motherboard bermasalah yaitu 1. Kerusakan fisik. Yang kedua, kerusakan fungsi. Kedua, kerusakan fungsi. Jika port PS2 rusak, maka perangkat yang menggunakan port tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik atau tidak dapat berfungsi sama sekali, seperti keyboard atau mouse. Yang ke-12, komponen serial port. Sini adalah gambaran komponen serial port. Serial port pada motherboard adalah jenis port yang digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti modem, mouse, atau keyboard. Port ini dikenal sebagai port seri karena cara kerjanya yang berbeda dengan port lainnya. Adapun fungsinya yaitu 1. Menghubungkan perangkat eksternal. 2. Kecepatan transfer data. Komponen HDMI port. Ini adalah gambaran HDMI port. HDMI port
adalah antarmuka digital yang digunakan untuk mentransfer audio dan video berkualitas tinggi dari perangkat seperti komputer, laptop, DVD, player, konsol game, atau set-top box ke monitor, televisi atau proyektor. Yang kedua, fungsi dari port HDMI yaitu 1. Mentransmisikan sinyal audio dan video berkualitas tinggi. Yang kedua, menghubungkan perangkat elektronik. Yang ke-14, komponen USB 2.0. Ini adalah gambaran USB 2.0. Adalah USB 2.0 yang USB mendukung kecepatan transfer data maksimum hingga 200 Mbps megabyte per detik dibandingkan dengan USB 1.1 yang hanya memiliki kecepatan maksimum 12 Mbps. Adapun fungsinya yaitu digunakan untuk menghubungkan berbagai jenis perangkat ke komputer atau perangkat lainnya. Contohnya termasuk keyboard, mouse, printer, scanner, webcam, headset, joystick, dan banyak lagi. Port USB 2.0 juga mendukung perangkat seperti charger untuk ponsel dan tablet, serta perangkat yang mendukung mode charger dan SIM. Kemudian komponen yang 15 adalah USB 3.1 dan konektor LAN. Ini adalah gambaran USB 3.1 dan konektor LAN. USB 3.1 adalah USB yang mendukung kecepatan transfer data sehingga 5 GB per detik. LAN adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa perangkat yang terhubung dalam satu lokasi fisik seperti sebuah bangunan, kantor, atau rumah, dan biasanya terbatas dalam jarak sekitar 1 km dan menggunakan teknologi Ethernet dan Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat. Adapun fungsinya yaitu 1. Menghubungkan komputer dengan router, 2. Menghubungkan komputer dengan komputer lain, 3. Menghubungkan komputer dengan jaringan. Selanjutnya yang ke-16 adalah komponen audio jack. Ini adalah komponen audio jack. Audio jack adalah sebuah soket yang digunakan untuk menghubungkan perangkat audio seperti handphone, earbud, atau speaker ke perangkat lain seperti komputer, ponsel, atau perangkat audio lainnya. Audio jack biasanya memiliki 3-6 pin digunakan untuk mengirim sinyal audio dari perangkat audio ke perangkat lain. Fungsi audio jack yaitu 1. Menghubungkan perangkat audio, 2. Mengirim sinyal audio, 3. Menghubungkan perangkat musik, 4. Menghubungkan perangkat komunikasi. Audio jack juga dapat berfungsi sebagai input audio untuk menerima sinyal audio dari perangkat lain seperti mikrofon atau perangkat perekam audio. Ini memungkinkan pengguna untuk merekam suara atau melakukan percakapan suara dengan pengguna mikrofon yang terhubung. Baiklah, itulah penjelasan mengenai komponen motherboard. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan atau kalimat kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.